Kalau dari 10 tahunnya Jokowi saja, intoleransi yang dialami oleh gereja itu jumlahnya 1000-an lebih. Di tahun 2025 ini saja Bu ya, kalau saya lihat datanya dari Setara Institut, lembaga yang mengkhususkan diri dalam pencatatan dan advokasi untuk kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama, mencatat ada 9 peristiwa dari bulan Februari. Penolakan pembangunan rumah ibadah, pembubaran misa ya di Bandung, segel rumah doa di Tangerang, penyegelan fasilitas ibadah, penganiayaan murid Kristen, Indragiri Hulu, bullying fatal. Ya, betul. Ya, belum lagi yang sampai yang di Riau ya. Kalau di Riau kan sampai mati, Bu. Pembunuhan pekerja gereja ini, tapi dilakukan kekerasan bersenjata ya di Papua. Pembubaran retreat yang di Sukabumi, penolakan pembangunan gereja di Depok, itu juga warga yang bergerak, protes warga. Tapi sekali lagi musala mau boleh-boleh aja. Persekusi ibadah, perusakan di Padang. Dan yang terakhir, penolakan penggunaan tempat pertemuan untuk dipakai peribadahan itu di Garut. Kita punya Undang-Undang Dasar 45 pasal 29, negara menjamin kebebasan beragama. Itu kok ya kalah sama dengan kata pokok. Konstitusi kita melindungi kebebasan beragama ya, dan itu harus kita perjuangkan dan juga kita jaga tuh ya. Di ruang publik kita juga punya hak yang sama ya, konstitusi melindungi kita ya. Jadi kita nggak perlu takut, kita punya hak melaporkan ya, konstitusi melindungi kita. Organisasi-organisasi Kristen juga harus bersuara untuk pemerintah dengar, karena pemerintah seringkali yang penting nggak ada ribut-ribut udah, tapi tidak membereskan masalah, tidak tegas di dalam undang-undang aturannya dan kemudian penindakan terhadap pelanggaran. Shalom God's Lovers, selamat datang kembali di Diaspora TV Talk Show bersama saya Kathy Tobing. Dalam semangat memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, hari ini kita akan mengangkat satu topik yang sangat relevan dan menggugah hati nurani. Merdeka beragama saat salib masih dirobohkan. Sebagai negara, Indonesia menjamin kebebasan beragama melalui pasal 29 UUD 45. Namun realitanya kita masih sering menyaksikan pelarangan ibadah, penolakan izin gereja, hingga perusakan simbol iman termasuk salib, dan bahkan intimidasi terhadap anak-anak Kristen yang sedang melakukan retret. Pertanyaannya, apakah kemerdekaan yang dahulu diperjuangkan bersama kini mulai kehilangan maknanya, khususnya bagi sebagian umat beriman? Hari ini kita akan menelusuri bagaimana peran umat Kristen dalam sejarah kemerdekaan bangsa, apakah kebebasan beragama itu masih nyata hari ini, dan bagaimana gereja harus merespon tekanan dan ketidakadilan yang terus terjadi. Bersama kita hadir dua narasumber yang luar biasa, dua hamba Tuhan, mantan Muslim dan kini berdiri di garis depan dalam memperjuangkan kebenaran, kasih, dan kebebasan iman. Pertama, Pendeta Arief Mirjaya. Beliau lahir dalam keluarga Muslim dan mengklaim mengalami 7 kali perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Pengalaman yang mengubah hidupnya dan membawanya menjadi pengikut Kristus. Pak Arief adalah seorang aktivis 98. Selain sebagai pendeta, beliau kini menjabat sebagai Direktur Center for Interreligious Studies and Traditions, sebuah lembaga yang mempromosikan pemahaman lintas iman. Beliau juga adalah mahasiswa program Pascasarjana dari Hebrew University of Jerusalem dengan fokus pada Jewish dan Biblical Studies. Beliau sering menyuarakan isu dialog antar agama dan keadilan restoratif, toleransi, dan perlindungan kebebasan beragama,
serta keadilan sosial di tengah pluralitas Indonesia. Dan narasumber kedua adalah Pendeta Kongkin Atmojo. Beliau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada Juli 1981. Pernah menjabat sebagai Direktur Open Doors Indonesia, lembaga global yang memantau persekusi terhadap umat Kristen. Kini, selain aktif sebagai pendeta di Jakarta International Baptist Church dan koordinator advokasi South Indonesia, beliau selalu terlibat dalam advokasi gereja, bekerja sama dengan berbagai LSM, HAM, dan kebebasan beragama, serta membantu pengembangan lembaga misi OM Indonesia. Baik, selamat datang di Diaspora TV Talk Show, Pak Arief dan Pak Kongkin. Terima kasih sudah hadir. Ya. Merdeka. Merdeka. Yes. Sebelum kita memulai percakapan, mari kita buka dalam doa agar diskusi ini penuh hikmat dan kasih dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pertemuan hari ini bersama dua hamba-Mu yang luar biasa. Kami percaya ada sesuatu yang luar biasa juga yang Tuhan ingin kami bicarakan dan boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau beracara dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, dan kami percaya bahwa segala hal yang kami bicarakan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God's lovers, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke orang-orang yang Anda kasihi. Dan bagi Anda yang belum subscribe, sekarang adalah waktu yang tepat. Karena setiap diskusi di sini bukan hanya bicara informasi, tapi panggilan untuk mengenal kebenaran yang memerdekakan. God's lovers, disclaimer dulu ya. Diaspora TV menghormati prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia dan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB. Talk show ini diselenggarakan bukan untuk menyerang pihak manapun, melainkan sebagai ruang dialog untuk menyuarakan keprihatinan dan refleksi publik atas berbagai peristiwa yang menyentuh nilai-nilai kebebasan beragama. Kami percaya bahwa setiap orang berhak menyembah Tuhan sesuai keyakinannya tanpa takut, tanpa intimidasi, dan tanpa diskriminasi dimanapun ia berada. Jika ada kutipan, opini, atau narasi yang muncul dalam acara ini, sepenuhnya merupakan pandangan pribadi narasumber dan tidak selalu mencerminkan sikap resmi Diaspora TV. Baik, mari kita mulai. Kita mulai dengan Pak Arief terlebih dahulu ya Pak Arief. Nah Pak Arief, ini sedang hangat-hangatnya nih pembicaraan ini ya. Bagaimana posisi dan peran umat Kristen dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia? Wah, kalau ngomongin sejarah ya kemerdekaan kita itu tidak berdiri sendiri dari satu golongan atau satu kelompok atau satu agama ya. Jadi saya pernah sampaikan ya, jadi bukan cuma orang-orang Islam yang membuat negara ini merdeka. Ya, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha beragama. Bahkan orang komunis pun terlibat dalam kemerdekaan Indonesia ya. Kalau kita buka sejarah gitu ya. Nah, dalam konteks kita kekristenan itu ya, founding fathers kita juga itu sejak awal ya punya komitmen ya untuk Indonesia merdeka ya. Bahkan mungkin orang nggak tahu ya tokoh-tokoh pahlawan nasional yang terlibat sejak awal dalam perang kemerdekaan gitu ya. Seperti Jenderal Urip Sumoharjo ya. Beliau seorang Katolik yang sangat taat ya. Dan luar biasa. Begitu juga Slamet Riyadi ya, Jenderal luar biasa ya. Dan yang cukup menginspirasi saya itu adalah Amir Syarifuddin. Seorang murtadin yang kemudian memilih menjadi Kristen, ya, dia bekas Perdana Menteri kedua ya, Indonesia setelah Sultan Syahrir ya, dan terlibat banyak dalam kabinet-kabinet pemerintahan pertama dan dalam perang kemerdekaan Indonesia. Ya. Dan walaupun dia di akhir dia bergabung dengan PKI dan terlibat dalam pemberontakan Madiun ya. Ya, tapi sejarah tidak bisa dihapus bahwa banyak sekali kontribusi dari orang-orang Nasrani, Katolik, Kristen ya yang
terlibat dalam kemerdekaan kita. Nah, kita harus paham bahwa kemerdekaan kita itu bukan konsensus partai politik nih, ya, tapi konsensus dari golongan dan wilayah. Ya, golongan ini ya termasuk di dalamnya adalah pada waktu itu mayoritas Indonesia Timur yang mayoritas Kristen. Ya, itu punya konsensus terhadap bangsa ini, ya, pembentukan negara ini gitu ya. Nggak cuman hanya kelompok-kelompok Islam ya. Nah, pada waktu itu kita merdeka itu belum ada partai politik dalam konteks pemilu ya. Kalau secara organisasi partai politik sudah ada ya, PNI sudah ada dan seterusnya ya. Nah, tapi dalam konteks ketika kita merdeka, kemudian kita mengadakan pemilu ya, partai politik yang kemudian jadi lebih berperan ya. Nah, di sini kita harus mengerti bahwa ada partai nasionalis ya, partai Kristen, partai Katolik, juga partai-partai Islam berbasis keagamaan juga terlibat dalam perjuangan kemerdekaan sebelumnya ya, dalam representasi dari kelompok-kelompok ataupun ormas-ormas keagamaan ya, dan juga golongan dan wilayah ya, sebelum dia berubah menjadi partai politik ya. Nah, jadi kita harus paham betul bahwa konsensus kita, kenegaraan kita ini dibangun dari sebuah konsensus keagamaan, kelompok, golongan, dan wilayah. Kalaupun pada akhirnya kekuatan partai politik lebih dominan dalam proses demokrasinya ya, itu karena terjadi pergeseran gitu ya. Jadi kita harus ngerti ya bahwa sejak semula negara ini dibangun dengan sebuah kesepakatan bersama yang begitu beragam. Ya. Nah, selain tokoh-tokoh yang Pak Arief sebutkan tadi ya, adakah tokoh-tokoh lain yang sering luput dari narasi sejarah? Maksudnya tokoh-tokoh Kristen tentunya. Oh ya, banyak ya, Dr. Lemena misalnya ya, yang kita tahu ya karena politik ya akhirnya disingkirkan juga. Ya. Padahal dia juga orang penting di masa kemerdekaan dulu gitu ya. Kalau di Sulawesi Utara itu ada Samratulangi juga ya. Dan ini orang-orang yang memang punya kontribusi gitu. Di Indonesia Timur ada Pak Franseda. Ya, pandangan-pandangan ininya dia juga cukup kuat gitu ya. Nah, jadi kita ngerti bahwa sebenarnya ada banyak sekali tokoh-tokoh nasional kita yang memang punya komitmen luar biasa dan juga punya sebuah pandangan kenegaraan yang cukup kuat ya, terutama ngelihat bagaimana Indonesia ke depan. Ya, jadi ya yang luar biasa adalah bahwa ada konsensus bahwa kita sebagai sebuah bangsa, Welstans Cahung kita ini mau seperti apa gitu ya. Dan Bung Karno waktu itu juga bertemu dengan banyak orang-orang dengan latar belakang berbeda, sehingga kemudian dia juga merumuskan tentang ground norm kita, norma-norma dasar kita ini apa gitu ya. Sehingga mengakomodir kepentingan-kepentingan golongan. Tidak cuman Islam saja, tidak cuman Hindu saja, tidak cuman Buddha, Kristen saja, tapi semuanya harus terakomodir. Nah, disitulah kita define lagi tentang Indonesian nations ya. What is the nasty of Indonesia katanya ya. Saya masih ingat pidatonya Bung Karno. Samenbandeling van alle individual te krachten, dia bilang ya. Satukan simpul-simpul. Karena memang sekali lagi kita merdeka dari sebuah konsensus bersama ya. Kepentingan-kepentingan bersama ya. Nah, kepentingan bersama itu apa? Sama-sama senasib ya, dijajah ya, dan kita mau merdeka. Ya. Itu ya. Luar biasa ya. Itu yang harus selalu kita ingat bahwa ada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang turut ikut juga di dalam kemerdekaan bangsa ini. Nah, Pak Arief, bagaimana peran-peran sekolah-sekolah misi dan rumah sakit Kristen dan lembaga pelayanan dalam membangun bangsa pada masa awal kemerdekaan? Wah, ini yang banyak orang nggak tahu ya. Saya pernah ke sebuah tempat pembuangan Bung Karno di ND. Ya, Bung Karno tinggal lama di sana pada saat dia dibuang ke ND. Dan teman bertukar pikirannya dia adalah seorang hamba Tuhan. Ya, seorang pastor di paroki di sana. Di situ Bung Karno berdialog. Ya, di situ dia melihat ya, nilai-nilai. Disitulah dia di bawah pohon ketapang itu dia merenungkan nilai-nilai Pancasila ya.
Di ND itu kalau kita ke sana ya, bahkan rumah tempat dia dibuang itu kompleks dengan sebuah pastori, paroki dan sekolah-sekolah Kristen di sana, sekolah Katolik di sana yang memang itu sejak awal ya punya peran ya. Terutama juga dalam melatih cara berpikir. Ya. Seperti tadi saya sebutkan Slamet Riyadi ya, yang seorang Katolik ya. Lalu Jenderal Urip Sumoharjo ya, jenderal besar yang luar biasa ya. Dan dibentuk di sebuah sekolah Katolik pada masa itu ya. Samratulangi juga yang di sekolah Kristen ya. Kalau Amir Sarifudin dia dapat pengaruh dari HKBP ya. Dan dia salah satu cikal pembuat kelompok-kelompok studi yang Kristen ya, yang akhirnya menjadi GMKI ya. Dan kelompok-kelompok golongan ini yang kemudian membangun sebuah jejaring dan mengimpartasi nilai-nilai kebangsaan bagi para founding fathers ya. Dan sampai sekarang pun masih ya, kontribusi GMKI sampai sekarang juga dalam kebangsaan kita itu sangat besar ya. Begitu juga PMKRI ya. Kelompok-kelompok mahasiswa yang ya, dulu kita waktu jadi mahasiswa juga berinteraksi dengan mereka ya. Nah, juga di sekolah-sekolah ya, dan bahkan kalau rumah sakit sih udah jelas banyak sekali kontribusinya terutama pada masa-masa kemerdekaan ya. Nah, jadi kita bisa melihat kemerdekaan kita itu nggak berdiri sendiri. Gitu ya. Dan peran kita anak-anak Tuhan di situ sangat besar. Ya, setuju. Nah, lalu keadaan yang saat ini juga kita sedang sering dengar lah ya baru-baru ini tekanan iman. Apakah pada saat waktu itu umat Kristen juga menghadapi tekanan iman seperti yang dialami umat Kristen hari ini? Lalu bagaimana suasana kehidupan beragama di masa itu? Ya, justru kalau suasana di masa itu ya, tekanan sih pasti selalu ada ya, ya terutama kepada kelompok minoritas ya. Stereotip bahwa Kristen itu agama kolonial, agamanya Belanda itu melekat ya sebenarnya ya. Tapi kita bisa lihat bahwa founding fathers kita itu bisa merubah stereotip itu ya. Kenapa? Karena gagasan nasionalismenya yang memang diterima. Ya, bagaimana seorang di masa lalu itu pasti banyak yang juga mendapatkan pendidikan Belanda misalnya ya, ataupun masuk ke sekolah Kristen ya, ataupun juga misalnya masuk ke sekolah Katolik misalnya ya, yang pada waktu itu sebuah institusi yang memang sangat maju di zamannya. Nah, tekanan terutama adalah datang dari kelompok-kelompok faksi kanan ya, Islam kanan yang memang dulu kita pernah ada dalam sebuah fase ketika kelompok Islam kanan di Indonesia menginginkan sebuah sistem syariat Islam diterapkan di Indonesia ya. Itu ada di Piagam Jakarta ya, kewajiban menjalankan syariat Islam. Dan kita bersyukur para founding fathers kita pada waktu itu bisa berkompromi ya, karena ya sebagian mayoritas saudara-saudara kita yang Kristen di Indonesia Timur itu menolak ya tentang Piagam Jakarta ya. Dan teman-teman Islam nasionalis ya seperti bapaknya Gus Dur ya, itu punya peran yang cukup signifikan ya. Dan juga Bung Karno sendiri yang nasionalis pada waktu itu punya peran yang cukup signifikan mengkompromikan itu ya, bahwa memang ya nggak bisa dipaksakan ya syariat Islam di Indonesia. Ya, itu tekanan politiknya begitu besar ya pada waktu itu ya, gitu ya. Bahkan ada perdebatan keras waktu itu antara Bung Tomo yang juga cukup kanan ya, pandangan nasionalis kanannya dia ya, dengan beberapa teman-teman nasionalis kiri ya pada waktu itu ya. Ya itu ya yang paling keras justru tekanannya adalah kepada kelompok komunis ya sebenarnya juga ya. Nah, ketika Piagam Jakarta dulu dipaksakan ya, itu seperti ada gesekan ya antara Islam dengan Kristen dan juga dengan komunis ya.
tiga kelompok ini yang sebenarnya yang waktu itu cukup mencolok ya. Nah, tapi Bung Karno dengan founding fathers yang ada di BPUPKI pada waktu itu bisa meredam, sehingga terkompromikan bahwa Piagam Jakarta itu kemudian dirubah, ya, sehingga tidak masuk ke dalam pembukaan Undang-Undang 45 kita, ya. Nah itu penting ya muka-di-pembukaan kita ya, karena itu jadi ngomongin konstitusi tuh, ya. Karena kalau emang dipaksakan itu berubah konstitusi kita. Betul. Nah itu tekanan yang pada waktu cukup besar. Lalu muncul pemberontakan NII, ya, Negara Islam Indonesia. Sebenarnya problemnya itu bukan problem agama kalau kita lihat ya, tapi justru ketimpangan antara pemerintah pusat dengan wilayah-wilayah dan ketidakpuasan kelompok-kelompok pejuang Islam ya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengakomodir semua kelompok. Ya, jadi pasca pemberontakan PKI tahun 48 ya, itu banyak pemberontakan lain juga muncul, terutama atas nama agama gitu ya. Nah, kakek saya sendiri sempat terlibat tuh di PRRI dulu ya, karena ya tidak puas dengan pemerintahan Soekarno yang dianggapnya pro kiri ya, pro komunis ya, gitu ya, sehingga banyak wilayah-wilayah yang mayoritas Islam menolak gitu ya. Nah, tapi teman-teman di Indonesia Timur justru pada waktu itu yang menguatkan. Ya, kita tahu bagaimana Dr. Lemena itu punya sejarah panjang dalam pemerintahan Bung Karno ya. Dan jadi bahkan ketika fusi partai-partai politik ya, Partai Katolik, Partai Kristen itu difusi ke dalam PDI. Ya, PNI dan sebagainya digabung dalam satu partai PDI ya, itu. Jadi sebenarnya sejak dulu memang tekanan-tekanan itu ada ya. Dalam bentuk politik dan sebagainya. Nah, harusnya sekarang ini karena kita sudah masuk ke fase demokrasi yang sudah luar biasa sekali ya, gitu. Civil society sebagai pilar-pilar demokrasi, kalau kita sebut itu sebagai sine qua non ya, atau syarat yang harus ada ya civil society, yaitu kelompok-kelompok keagamaan, kelompok-kelompok sipil ya, ataupun kelompok lain itu harusnya diakomodir ya. Harusnya kita udah masuk fase yang lebih maju lagi. Bahwa memang ada radikalisasi terjadi ya, terutama karena situasi global juga ya, pasca perang Irak ya, dan sebagainya, sehingga kemudian polarisasi Islam Kristen itu makin tajam ya, di zaman sekarang ini ya, gitu. Tapi ya ketika negara diam saja dengan urusan ini jadi masalah nih. Ya. Tapi ya kita bersyukur ya, di dalam pemerintahan kita dari tahun ke tahun selalu aja ada anak-anak Tuhan yang dipakai di sana. Ya. Tuhan sedang proses juga. Ya. Tapi kita nggak bisa berhenti dong, ya, terus diproses terus. Belum sempurna. Ya, hari ini ada banyak anak-anak Tuhan lagi dipakai juga. Lalu apa pelajaran dari semangat gereja di masa kemerdekaan yang bisa jadi inspirasi bagi gereja di masa kini? Ya, gereja harus jadi sanctuary, harus jadi tempat perlindungan ya buat kaum-kaum tertindas ya, buat kelompok-kelompok minoritas ya. Gereja harus jadi mercusuar ataupun terang bagi banyak orang, terutama di Indonesia ya, bahwa keberpihakannya harus jelas ya, pada yang benar ya. Jadi gereja nggak bisa jadi tukang stempel pemerintah ya tidak selamanya pemerintah benar ya. Jadi ya gereja harus bisa ada di situ gitu ya. Dia harus jadi sanctuary, dia harus jadi tempat perlindungan bagi mereka yang broken heart, yang remuk hatinya ya. Jadi mereka harus jadi tempat perlindungan buat orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak mendapatkan keadilan ya. Karena Yesus bilang, aku datang buat orang yang remuk hatinya ya, buat membebaskan mereka yang dalam tahanan katanya ya. Jadi itu prinsip-prinsip yang harus gereja penuhin ya. Gereja enggak serta-merta itu get involved in the politics ya. Kalau jangan terlalu masuk ke dalam politik, walaupun bukan berarti kita nggak berpolitik gitu ya. Kita belajar hikmat dari masa lalu ketika anak-anak Tuhan juga lewat gereja ya
gitu, itu dipakai Tuhan luar biasa. Dr. Lemena itu penggagas okumene. Gitu. Nah ini penting, jadi di situ peran gereja dan anak Tuhan di masa sekarang ya, karena saya percaya begini ya, ada 7 pilar demokrasi yang mutlak harus ada, sine qua non ya. Dan yang pertama itu adalah pemilihan umum yang bebas dan terbuka ya. Yang kedua itu pers juga. Kemudian yang ketiga adalah penegakan hukum yang transparan ya. Nah lalu yang salah satu yang paling utama yang keempat itu adalah civil society ya. Maksudnya apa civil society ini ya? Hari ini saya mentafsirkan civil society itu sebagai eklesia. Ini kata-kata yang dipakai dalam Alkitab, meminjam istilah Alkitab. Eklesia itu ya di masa lalu, di masa Yesus itu ya adalah sebuah komunitas orang ya yang membicarakan hal ihwal kehidupan masyarakat kota. Ya, jadi ngomongin kebijakan misalnya pajak, ngomongin kebijakan tentang air dan fasilitas-fasilitas umum dan sebagainya. Di masa Yesus, eklesia itu bukan lembaga agama malah. Ya. Tapi dari mulut Yesus lah keluar kata eklesia. Hari ini kita terjemahkan eklesia itu adalah gereja. Ya, kata eklesia itulah ya Yesus bilang kepada Petrus di atas, kamu Petrus, aku akan membuat eklesiaku yang alam maut tidak bisa berkuasa atas dia, kata Yesus bilang begitu. Nah, ini penting buat memahaminya gitu ya. Saya percaya sebenarnya kenapa Yesus tidak menggunakan istilah kuil misalnya, atau dia menggunakan istilah bait Allah, atau istilah Yahudi sinagog, kenapa nggak dipakai itu ya? Nah ini menarik ya, karena saya percaya bahwa gagasan Yesus itu bicara tentang anak-anak Tuhan itu adalah civil society ya, yang harus punya memberi impartasi bagi kotanya ya. Makanya kita harus mengusahakan kemakmuran di tempat di kota kita dibuang ya, dimanapun kita harus mengusahakan itu ya. Nah saya percaya eklesia itu adalah hari ini ya, yang kita terjemahkan sebagai gereja adalah kumpulan orang percaya yang dipakai Tuhan untuk mengimpartasi menjadi terang di kotanya gitu ya. Dan saya mentafsirkan ini sebagai kekuatan civil society ya, masuk ke dalam institusi-institusi ini ya. Peran gereja harus ada di situ dan keberpihakannya kita harus jelas ya. Nggak bisa berpihak pada yang bayar. Iya nggak Pak? Iya, terima kasih Pak Arif, pernyataan yang luar biasa. Sekarang kita mulai beralih. Pak Kokin, Anda tentu mengetahui peristiwa persekusi terhadap umat Kristen yang terjadi baru-baru ini. Bisa Anda jelaskan apa sih yang terjadi di Sukabumi dan Padang? Dua-duanya sih selalu masalahnya sama ya, dan di tempat lain juga. Alasan yang paling sering dipakai oleh masyarakat setempat adalah ketidak ada izinan pemakaian gedung untuk peribadahan. Jadi istilahnya nggak ada izin IMB-nya untuk rumah ibadah. Sedangkan Mahkamah Agung udah jelas tuh mengatakan ibadah di mana aja boleh-boleh aja. Kalau yang namanya tempat ibadah juga ada bentuk dasarnya ya, kayak gedung HKBP umpamanya yang ada menaranya, itu bentuk gereja. Jadi kalau gedung-gedung yang tidak berbentuk itu tidak harus kemudian harus memiliki surat izin IMB untuk bangun tempat ibadah, karena ada syarat-syaratnya, ada kriterianya. Jadi pada dasarnya Mahkamah Agung mengizinkan boleh-boleh aja sebenarnya, dan inilah yang dipakai sebenarnya tanpa merujuk ke situ ya. Banyak gereja-gereja atau jemaat-jemaat yang beribadah, pertama ya memang di tempat-tempat ini baik di Cidahu maupun di Padang itu sulit mendapatkannya. Ini yang kita jumpai Bu, di mana-mana nih seringkali terjadi perizinan-perizinan yang sudah terpenuhi pun ya dengan syarat 90 jemaat, 60 masyarakat sekitar yang berbeda agama dan mengizinkan adanya peribadahan, tetap aja dipersulit oleh ya kelompok-kelompok yang merasa sekali lagi tadi sudah disinggung oleh Pak Haris tadi bahwa adanya ketakutan-ketakutan di sini, ketakutan yang nggak ada dasarnya, atau ya pengaruh dari orang-orang yang pada dasarnya ingin yang ke-9 kata di dalam
yang dihilangkan dari Piagam Jakarta itu Iya. dikembalikan. Jadi memang kata-kata itu nggak ada, tapi semangat itu tetap ada, Tetap Bu. ada ya. Seakan-akan mau dikembalikan ke situ, tapi kalau saya boleh ngomong mas semua, saya bilang, bangunlah, Indonesia udah lewat nih masa itu, udah bapak-bapak gereja aja udah menghilangkannya, karena memang yang terbaik untuk bangsa ini adalah menghilangkan ke-9 kata itu. Nggak usah dibalik-balikin lagi, udah jangan don't live in the past lah istilahnya ya. Mari kita bangun Indonesia, sekarang udah di era kemerdekaan gitu loh. Banyak yang harus dibangun. Jadi kalau yang di Cidahu kasusnya sih sebenarnya masalah perizinan. Jadi itulah yang masyarakat ributkan. Sebenarnya itu kan bukan insiden tiba-tiba. Ini kan udah ada perjalanan waktunya. Sudah berapa kali juga RT, RW ngobrol sama pemilik. Nggak mengeluh sih, cuman diingatkan untuk tidak terlalu ribut, tidak terlalu mencolok. Tapi kan mereka pada waktu itu memang pas hari libur panjang ya. Jadi mereka datangnya pakai bis. Jadi memang terlihat sekali lah banyaknya jumlah mereka, dan sampai di situ saja mereka juga nggak terlalu ribut ya. Maksudnya masyarakatnya. Tapi di dalamnya kan rame, Bu. Sampai tengah malam juga masih rame. Ya anak-anak lah namanya juga ya. Jadi itu kemudian digunakan sebagai alasan untuk menenangkan, tapi ujung-ujungnya jadi kerusuhan, jadi keributan. Ya biasalah. Kemudian ada provokator-provokatornya. Tapi memang ujung-ujungnya sih intoleransi aja. Ya suatu hal yang mungkin ini juga kumpulan dari segala kegerutuan mereka terhadap situasi negara, situasi dunia, ya peristiwa yang terjadi di Israel, di Gaza. Ini dibawa semua kan perannya Amerika yang ikut campur, negara-negara Barat yang mendukung. Ini kan Kristen jadi melebar semua. kemana-mana gitu. Kemana-mana, Bu. Akhirnya, jadi ya nyampur aja gitu. Keluar-keluarnya bumbu rujak yang pedas, udah campur semua, nggak jelas kan materinya. Jadi itu hanya karena kekesalan masyarakat mungkin ya, dan kurangnya komunikasi di antara mereka. Tapi setara institut juga sudah mengatakan bahwa ini betul-betul bukti intoleransi keagamaan. Ini masalah serius negara. Yang terjadi di Cidahu, di Padang, ini masalahnya sama juga. Hanya yang menyedihkan kan intoleransi keagamaan ini kan sebenarnya kan jelas-jelas pelanggaran hak peribadahan anggota masyarakat WNI resmi yang semuanya punya hak dan kewajiban yang sama. Nggak ada mayoritas yang kemudian berhak lebih daripada yang dianggap minoritas. Di Indonesia sebenarnya nggak ada mayoritas minoritas. Ya kita lihat aja dengan penghilangan 9 kata di dalam Piagam Jakarta itu juga kan mengedepankan kesatuan bangsa. Sampai hari ini satu bahasa, satu bangsa yang sama gitu. Kristen itu bukan warga negara kelas 2 loh. Garuda kita di KTP kita semuanya ngadepnya ke kanan sama, nggak ada yang belok ke kiri. Kalau belok ke kiri mah beda. Jadi itu yang terjadi, Bu, yang di Padang itu memang suatu perbuatan yang dikutuk sebenarnya oleh banyak orang. Tapi kan tergantung organisasinya, berani nggak dia bilang ngutuk apa enggak ya. Tapi kan ini sebenarnya melukai negara sebenarnya, ya kebangsaan. Yang disayangkan mestinya ketegasan hukum. Nah, ini yang lemahnya kan di sini, ketegasan hukum dan lebih toleran kepada kelompok masyarakat yang melakukan ya mereka lah ya. Saya masih belum dengar juga tuh Kristen yang menyerang masjid yang atau musola yang dibangun di lingkungan mayoritas tanda kutip Kristen ya. Bukannya tidak ada juga. Hanya kasusnya nggak sebanding lah. Saya rasa literasi hukum dalam masyarakat tentang hak konstitusional dari setiap warga itu yang harus dilakukan, karena pemerintah tanggung jawabnya adalah melakukan itu. Sosialisasi, penegakan, dan juga penindakan bagi pelanggar. Mestinya negara harus hadir. Nah kalau menurut Pak Kongkin sendiri, bagaimana nilai rapotnya kebebasan beragama di Indonesia? Apa stagnan, naik, atau turun? Ini dia nih, Bu, sisanya Indonesia. Merah. Antara biru merah, naik turun nggak tentu. Tapi kalau kita perhatikan kejadian-kejadian aja, Bu, ya di Indonesia, intoleransi itu apa aja yang dialami ya, jumlahnya saja ya. Kalau dari 10 tahunnya Jokowi saja ya, intoleransi yang dialami oleh gereja itu jumlahnya 1000-an lebih. Penghentian tempat ibadah, mungkin yang terjadinya lebih sering bukan di kota-kota besar. Jadi mungkin tidak terlalu menjadi berita. Tapi yang di kampung-kampung. Jangan pikir orang Kristen itu hanya ada di kota-kota besar, orang-orang yang
berkemampuan. Ini banyak petani-petani, Bu. Ini ada satu desa di Jawa Tengah lah ya, dekat-dekat daerah Cilacap, Bu, yang dimasalahkan program gereja yang membantu masyarakat setempat yang adalah orang-orang Kristen. Petani-petani ini dikasih kambing, kambingnya akhirnya dipermasalahkan sama kepala dusunnya, kambingnya disita. Karena bilang ini hanya memberikan kecemburuan sosial. Tapi nggak dibalik-balikin, Bu. Kita masalahin akhirnya kan, ini pencurian kambing ujung-ujungnya kan gitu. Tapi ini sebagai bentuk kecemburuan sebenarnya. Kenapa yang Kristen bisa berkembang, bisa bertumbuh, dan karena program-program ini berhasil dilakukan oleh gereja lokal sih, gereja-gereja sekitar situ. Tapi hal ini juga kemudian dijadikan alasan untuk perlakuan tidak adil. Nah, hal-hal ini tidak tercatat di dalam berita-berita nasional. Ya, jadi makanya ada seribuan yang terjadi di zamannya Jokowi. Di tahun 2025 ini saja, Bu ya. Kalau saya lihat datanya dari Setara Institut, lembaga yang mengkhususkan diri dalam pencatatan dan advokasi untuk kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama. Dia mencatat ada 9 peristiwa dari bulan Februari. Februari ada spanduk penolakan tuh, di penolakan pembangunan gereja di Sulawesi Selatan. Itu udah pakai ancaman lagi. Itu kalau nggak salah sekolah Kristen tadi. Bukan gereja juga, sekolah Kristen. Hanya memang mayoritasnya Muslim di daerah situ. Sebenarnya boleh-boleh aja. Indonesia kan tidak terbatas. Orang Kristen hanya tinggal di sini, orang Muslim tinggal di sana, orang Hindu hanya di Bali. Kan nggak ada batasan. Kita boleh, Bu. Boleh-boleh aja. Tapi kenapa ditolak? Ya ini kan jelas sentimen terhadap Kristen. Kita punya Undang-Undang Dasar 45 pasal 29, negara menjamin kebebasan beragama. Itu kok kalah sama dengan kata pokoknya. Pokoknya udah pokoknya. Mei, spanduk penolakan juga di Kalimantan, Bu. Ini oleh musuh-musuh yang transmigran sebenarnya mereka. Tapi mereka melarang orang-orang yang juga lokal situ, orang Kalimantan juga ada. Makanya Ormas Kalimantan kan bergerak melakukan protes ke DPR. Ini bentuk-bentuk ya, penolakan pembangunan rumah ibadah, pembubaran misa ya di Bandung, segel rumah doa di Tangerang, penyegelan fasilitas ibadah, penganiayaan murid Kristen, Indragiri Hulu, bullying fatal. Ya, belum lagi yang sampai yang di Riau ya. Kalau di Riau kan sampai mati, Bu. Pembunuhan pekerja gereja ini, tapi dilakukan kekerasan bersenjata ya di Papua. Ya, mereka lagi bangun gereja, ya diserang oleh kelompok bersenjata. Pembubaran retreat yang di Sukabumi, penolakan pembangunan gereja di Depok, itu juga warga yang bergerak, protes warga. Tapi sekali lagi musola mau boleh-boleh aja, ya nggak masalah. Tentunya persekusi ibadah, perusakan di Padang, dan yang terakhir penolakan penggunaan tempat pertemuan untuk dipakai peribadahan itu di Garut. Ini baru minggu lalu. Jadi tahun ini udah segini banyak ya. Sudah banyak banget ya, Pak ya. Jadi Jokowi udah lewat, tapi sekarang dengan Prabowo bukan berarti juga berhenti. Makanya kemarin API, mereka bikin pernyataan ya, Asosiasi Pendeta Indonesia. Demikian juga PGI membuat pernyataan tegas, dan saya rasa organisasi-organisasi Kristen juga harus bersuara untuk pemerintah dengar. Karena pemerintah seringkali yang penting nggak ada ribut-ribut, udah, tapi tidak membereskan masalah. Tidak tegas di dalam undang-undang aturannya, dan kemudian penindakan terhadap pelanggaran. Jadi raportnya, Bu, nggak usah dikasih warna, Bu. naik turun ya. Udah dibilang turun tuan naik, dibilang naik tapi turun, capek juga kita ngelihatnya, Bu. Merah pink. Iya. Pengalaman di Open Doors pada waktu itu ya, apakah ada negara yang dulunya, contoh negara nih Pak, yang dulunya mengalami persekusi berat terhadap umat Kristen, tapi kemudian berhasil bangkit? Kalau ada, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Ada Korea namanya, Korea Selatan, Korea Selatan, Jepang, mereka mengalami persekusi gila karena memang penguasa pada waktu itu atau kerajaannya menolak kehadiran kekristenan, banyaknya Katolik di Korea pada waktu itu, karena mereka dianggap sebagai ancaman untuk kelangsungan daripada dinasti penguasa pada waktu itu. Mereka dibakar, dibunuh, dimasukin penjara, dan segala penderitaan yang bisa dibayangkan lah. Namun dalam perjalanan waktunya ya, dengan kesaksian mereka, dengan ketaatan mereka, kesetiaan mereka mengikut Kristus, dan kesetiaan dalam menjalani penderitaan, mereka kemudian dengan kuasa dari Tuhan mereka bisa mentransformasi bangsa. Ya, dengan kontribusi mereka di dalam masyarakat, dalam sekitar mereka, akhirnya mereka bisa membangun sekolah Kristen. Sekolah Katolik Indonesia tadi sudah disebutkan, Indonesia tahun 60-an, 70-an
Jujur ya Bu, sekarang yang duduk-duduk di DPR, MPR, sekolah-sekolah itu karena mereka lulusnya sekolah-sekolah Katolik kebanyakan. Nggak bisa disangkal. Sekolah-sekolah pendidikan kekristenan itu membangun masyarakatnya menjadi tidak saja cerdas tapi juga toleran. Ini yang mungkin nggak ada ilmunya sebenarnya toleransi kan. Hanya seperti tadi Bung Karno cuma nongkrong di bawah pohon ketapang itu ada memperhatikan lama-lama dia terbentuk Bu sikap sentimen toleransinya sehingga kemudian terinspirasi dan kita merasakan hasilnya dengan kemerdekaan Indonesia yang menghormati saling satu dan lainnya. Tapi Korea itu memang berubah dengan sekolahnya, dengan rumah sakitnya, perubahan moral daripada bangsanya ya sangat mempengaruhi. Ini yang dimaksudkan Kristen menjadi garam Bu di dalam masyarakatnya. Akhirnya kita lihat Korea yang sekarang inilah Korea yang transformasi dari ini nggak jauh-jauh 100 tahun nih man dari kejadian gereja yang atau Kristen yang dianiaya habis-habisan sampai sekarang ini kita tahu misionari Kristen dari Korea luar biasa banyak. Rwanda juga demikian tuh, negara Afrika yang penuh dengan kebencian antara dua suku Tutsi dan Hutu, mereka saling membantai tengah jalan. Perubahan terjadi, transformasi terjadi karena gereja yang tidak mau diam, tidak mau mati oleh karena tekanan, oleh penganiayaan. Karena di Kristen kan di dua sisi juga ada Bu. Mungkin satu lebih banyak daripada yang lainnya ya. Saya bingung yang Hutu atau yang mana. Tapi bersyukurnya presidennya juga sebagai orang Kristen itu mempunyai kerinduan untuk membangunkan bangsanya menjadi lebih baik. Rwanda sekarang menjadi lebih baik dengan transformasi yang terjadi. Jadi dari keterpurukan bisa menjadi negara yang baik. Jepang apa enggak jadi lebih baik. Tapi yang paling besar mungkin ya yang terjadi itu di Cina. Pertumbuhan gereja yang salah satu yang terpesat itu di Cina. Meskipun dengan tekanan, ya, penganiayaan, ya dengan banyak yang masukin penjara, itu gerejanya luar biasa penderitaannya. Dengan revolusi kebudayaan tahun 50 sampai 60-an tuh gereja-gereja tutup, pendeta-pendeta ditangkepin, dibunuh, Alkitab semua dibakarin. Tapi kalau mau ngelawan Tuhan siapa yang bisa menang sih? Tapi tidak saja Tuhannya yang bekerja, yang merupakan, tapi jemaatnya juga harus turut dalam programnya Tuhan. Taat di dalam mengikuti pimpinan Roh Kudus. Baru transformasi itu bisa terjadi. Sekarang diperkirakan antara 100 sampai 150 juta lah orang Kristen di Cina. Jadi kalau menurut Pak Kongkin sendiri, apakah ada kesalahan dari gereja atau anak-anak Tuhan yang diam dalam tekanan-tekanan yang kita alami ini gitu? 90% dari manusia itu sebenarnya terdiri daripada respon, bukannya aksinya. Reaksi jadinya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah reaksinya. Kalau aksinya sebagai orang Kristen banyak tuh perintah menjadi garam dan terang, ya, mengasihi dan lain-lainnya. Hanya reaksinya ini Bu, ketika dia dianiaya, reaksinya kebanyakan seringkali adalah membalas. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, itu ajarannya Musa. Kalau ajarannya Kristus kan enggak. Kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Ya, berkatilah mereka. Berapa orang yang memberkati Habib Rizik lagi zaman-zamannya lagi berkuasanya, ya, berdoa untuk dia diberkati. Cara Tuhan begitu untuk memutarbalikkan ya, hati yang keras, hati yang penuh kemarahan, kebencian. Tuhan Yesus katakan kalau pukul pipi kanan kasih pipi kiri, ya. Kalau udah habis pipinya kasih lagi yang kanan, balik lagi ke kiri. Nggak pernah diberhenti ngomongin itu. Jadi reaksinya memang yang seringkali salah. Mestinya Kristen bisa merubah situasi ketika seperti Mahatma Gandhi kan revolusinya dilakukan juga tidak dengan kekerasan Bu. Dipukuli rame-rame ya pengikutnya ngikut aja nggak membalas. Akhirnya bisa memenangkan kemerdekaan India yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi. Sayangnya Mahatma Gandhi waktu pergi ke gereja nggak diterima di gereja. Akhirnya dia nggak sempat percaya. Demikian juga dengan Ho Chi Minh. Jadi gereja memang perlu menghidupi misi Kristus datang ke dunia dan menghidupi misi Kristus ketika dia pulang dan dijalankan oleh gerejanya dalam pimpinan Roh Kudus. Baik, Pak Kongkin. Lalu mengapa izin pembangunan rumah ibadah di Indonesia ini, terutama
rumah ibadah Kristen maksud saya ya, sering dipersulit gitu. Apakah hambatannya lebih karena lemahnya sistem hukum atau kurangnya political will dari pemerintah? Kalau perangkat hukumnya sih udah jelas Bu ya, udah komplit lah. Saya lebih ngelihatnya political will-nya pemerintah sih. Ini ada untung ruginya selalu di setiap provinsi ya. Setiap kabupaten yang dalam urusan pemilihan daerah, pilkada, apakah ambisi si bupati untuk term kedua kali atau mau naik level ke gubernur. Jadi ada unsur seperti ini yang kemudian membuat mereka tidak berani menindak, tidak berani keras terhadap kelompok-kelompok yang radikal, kelompok-kelompok yang ingin memastikan bahwa daerah ini bebas. Kayak Bandung Barat menolak adanya gereja, pokoknya nggak boleh ada gereja aja. Ya bupatinya ya mestinya atau wali kotanya ya dari situ mestinya juga berani tegas. Gitu. Jadi lebih kepada politik will-nya. Karena dia juga bukan orang-orang yang nggak ngerti hukum ya Bu. Orang-orang yang malah diberikan mandat oleh rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan dengan segala perangkatnya, dengan kewibawaan dan keadilan. Masalah keadilan aja nih Bu yang jadi masalah di Indonesia sebenarnya. Bahkan ada beberapa kasus semua izin sudah lengkap tapi masih di demo. Wah, itu di mana-mana. Bagaimana tuh melihat fenomena ini? Makanya perlunya advokasi non litigasi. Enaknya, saya bilang enaknya ya, non litigasi itu kan kita nggak pakai lewat pengadilan Bu. Jadi lewat opini publik ya. Inilah penggalangan data, ya, terusnya penampilan data kepada terus yang diterjemahkan ditampilkan dalam bentuk laporan, dalam bentuk berita. Jadi kita harus kerjasama banyak dengan AJI umpamanya, Aliansi Jurnalistik Independen, ya, yang nggak terikat dengan perusahaan-perusahaan berita yang besar-besar sehingga mereka bisa menampilkan berita-berita ini ya baik melalui elektronik maupun juga koran, tapi koran udah jarang jadi sekarang elektronik lah ya. Harus ditampilkan segala berita-berita, kebijakan-kebijakan, kegagalan pemerintah daerah, dan ini juga di daerah jadi pemerintahan siapapun yang lagi memimpin, jadi masyarakat bisa melihat, biarlah masyarakat yang menilai. Jadi ke dalam advokasi itu kan kita menampilkan data, kita menampilkan berita-berita yang ujungnya sebenarnya mendesak pemimpin daerah yang tidak konsekuen menjalankan tanggung jawabnya dengan adil. Apalagi kalau memang mereka ingin ronde kedua dalam jabatannya. Jadi itu makanan empuk tuh. Aceh Singkil Mama Bu ya, Aceh Singkil sekali lagi. Yang mencalonkan untuk jadi bupati di Aceh Singkil itu ada 6 partai, semuanya kan muslim. Tapi suara 120.000 nggak bisa diabaikan Bu, orang Kristen. Jadi kalau lagi pemilihan mereka pasti nyamperin Kristen. Datang ke gereja-gereja gitu ya. Cari dukungan. Karena suara mereka akan menentukan kemenangan pada akhirnya. Berapa kali pemilu, kemenangannya ditentukan oleh orang-orang Kristennya malahan. Tapi setelah jadi bupati ya gitu dah. Janji-janjinya ya nggak janji kayak lagu. Lupain. Jadi itu masalahnya Bu. Tidak ada politik will seringkali. Baik, terima kasih Pak Kongkin. Pak Arief, mengapa banyak umat Kristen merasa tertekan di ruang publik dan seolah tidak bisa bebas menunjukkan imannya di tengah masyarakat gitu? Menurut Anda, apakah ini murni karena perbedaan ajaran agama atau juga karena tekanan sosial dan kepentingan politik yang turut mempengaruhinya? Iya, yang paling utama sebenarnya politik ya. Jadi biasanya orang Kristen atau kelompok minoritas itu gampang dikriminalisasi ya oleh kelompok mayoritas Islam ya. Kalau ustadz-ustadz Islam yang radikal boleh menghina kitab suci Kristen, menghina pengajaran-ajaran Kristen dengan bebas ya. Tapi ketika orang Kristen yang menyindir sedikit kelompok-kelompok Islam langsung dikriminalkan. Satu itu ya. Jadi ya, sekali lagi ya ini sebenarnya bagian dari proses radikalisasi yang terjadi di masyarakat ya, terutama ada pergeseran nilai ya. Ya karena peran negara ya dalam hal ini ya juga menggunakan instrumen-instrumen keagamaan tadi ya buat mendulang suara dan sebagainya gitu ya. Jadi pasti ada kepentingan politik tuh ya yang paling utama tuh ya.
Nah, problemnya lagi adalah lanjut dari kriminalisasi tadi, biasanya ya yang terjadi adalah tekanan-tekanan terhadap kelompok-kelompok minoritas, terutama Kristen ya. Kalau kelompok-kelompok Islam bisa dengan bangga mempertontonkan, oh satu desa ini dimualafkan, misalnya di Papua ini, wah itu vulgar diekspos ya. Tapi ketika misalnya penginjil Kristen ke sebuah desa, ya satu desa dimurtadkan misalnya, ya, itu bisa satu desa ditangkap tuh, ya kan. Tapi kita bersyukur pasal penistaan udah nggak ada di KUHP baru. Yaitu proses panjang untuk menghapus bahwa tidak ada lagi penistaan agama pasalnya. Tapi masih ada ujaran kebencian. Ya. Makanya kita sampaikan bahwa kita nggak bisa menyampaikan ujaran kebencian gitu ya. Kalau mereka secara vulgar mempertontonkan ujaran kebencian di sosial media, dimanapun juga, kita nggak bisa balas hal yang sama ya. Tapi kita punya hak melaporkan. Ya, konstitusi melindungi kita. Saya sampaikan di sini bahwa konstitusi kita melindungi kebebasan beragama ya, dan itu harus kita perjuangkan dan juga kita jaga tuh ya. Misalnya tentang ibadah tadi ya, yang Pak Kongkin singgung tadi ya. Kalau orang-orang Muslim boleh tahlilan di rumah, orang Kristen juga boleh berdoa di rumah. Ya, boleh juga persekutuan di rumah. Ya, kalau orang-orang Muslim boleh berjamaah sholat di pinggir jalan, ya, kita juga sebenarnya punya hak yang sama. Ya, tapi ngapain juga kita berdoa teriak-teriak, berdoa kita di pinggir jalan ya. Kita ada tempat ya. Karena rumah kita boleh sholat 5 waktu aja boleh di rumah, masa kita nggak boleh doa di rumah setiap hari gitu. Persekutuan, orang tahlilan seminggu 3 kali 5 kali juga boleh, kita juga boleh gitu ya. Jadi hal-hal ini dilindungi oleh konstitusi. Jangan takut ya, kita juga punya hak yang sama ya. Di ruang publik ya, ya kita juga punya hak yang sama ya. Konstitusi melindungi kita ya. Jadi kita nggak perlu takut gitu ya. Nggak perlu takut dalam konteks bukan kita menantang, nggak ya. Kalau pada prinsip orang Betawi, lu jual gua beli ya, kita jangan begitu juga ya. Kita nggak nantang, nggak sombong. Ada tempat di mana orang Kristen mayoritas, misalnya di Sulawesi Utara misalnya ya, tetap kita harus jaga. Kita harus juga memastikan ada jaminan terhadap saudara-saudara kita yang minoritas. Saya sekali lagi sampaikan bahwa setiap orang punya hak yang sama ya. Nah, yang jadi persoalan adalah jangan sampai kita bangun gereja di tanah sengketa. Ya kan? Itu ada persoalan hukum tuh ya. Jadi tanah bukan milik gereja atau bukan milik kita ya, terus dibangunlah gereja di situ misalnya ya. Jelas itu bermasalah hukum nantinya ya kan. Jangan sampai itu kita ya, jadi pastikan bahwa itu memang hak ininya sudah dipenuhi sehingga di ruang publik kita juga bisa punya ekspresi yang benar ya. Nah, kita juga sering mendengar adanya penolakan nih Pak Arief terhadap salib, lagu rohani atau ucapan Natal. Bukan oleh negara tapi oleh sebagian tokoh atau kelompok agama. Nah, menurut Pak Arief sendiri, apakah ini murni soal teologi atau juga bagian dari tekanan sosial politik yang lebih luas terhadap simbol-simbol iman Kristen? Ya, kalau itu dua faktor ya. Yang pertama sih kalau dikatakan murni teologi sih nggak bisa juga, karena saya punya banyak teman-teman di Nahdlatul Ulama yang sangat toleran, ya kan, bahkan ya ngucapin selamat Natal gitu. Tuhan Yesus memberkati. Di teman-teman NU itu hal-hal yang umum ya, hal-hal yang biasa ya, karena iman mereka tidak goyah dengan mengatakan ucapan selamat ucapan itu ya. Tuhan Yesus memberkati misalnya ya. Iman mereka nggak cetek sedangkal itu ya buat teman-teman NU ya kalau saya lihat ya, karena teman-teman saya di NU sangat terbuka ya bicara tentang itu ya. Tapi ada kelompok-kelompok lain nih ya, yang jumlahnya juga banyak tuh 40 juta ya, kelompok-kelompok radikal yang itu haram mengucapkan Natal ya kan gitu. Sampai saya bikin joke ya tentang haram mengucapkan Natal katanya. Ternyata haram itu singkatan Himpunan Anak Rantau Medan mengucapkan Natal. Himpunan Anak Rantau Medan. Jadi nggak haram jadi. Saya mau tahu yang halal ya. Panjangan. Nah, jadi ini hal-hal seperti ini ya. Ada 40 juta orang
yang memang secara teologis meyakini bahwa itu nggak benar tuh ngucapin Natal tuh, nggak boleh. Ada yang bilang ngucapin ini, ya kalau emang itu mau diharamkan, ya jangan pakai HP, jangan main Facebook dong, haram juga tuh. Kenapa? Yang bikin orang kafir itu, Facebook itu yang bikin orang kafir. Sosial media itu nggak ada yang bikin itu orang Arab tuh, nggak ada tuh, orang kafir semua yang bikin itu. Ya, ataupun misalnya handphonenya juga itu orang kafir juga yang bikin, ya kan. Lebih baik jangan dipakai deh, ya. Karena kalau kita pakai milik orang kafir nanti kita bisa jadi seperti mereka. Begitu kan dalilnya kan. Nah, jadi hal-hal seperti ini ya sebenarnya ya. Nah, jadi masalah adalah ketika itu politis ya. Kenapa saya katakan politis? Ya kekuatan Ikhwanul Muslimun itu signifikan di Indonesia. Partai politik Islam yang berafiliasi dengan mereka juga ada. Ya. Lalu Hizbut Tahrir yang dibubarkan oleh Pak Jokowi ya, itu secara organisasi masih ada, walaupun secara legal nggak ada ya, dihapus gitu ya. Tapi person-personnya itu kan jutaan anggotanya. Orangnya nggak hilang gitu. Dan gagasannya, pengajarannya juga nggak hilang ya. Jadi maka saya katakan masih ada 40 juta orang Indonesia yang menginginkan khalifah, yang menginginkan Piagam Jakarta itu diterapkan di Indonesia gitu ya. Dan ini terus-terus mengimpartasi, ini politik kalau begitu ya. Kalau begitu kita pemerintah tidak bisa diam ya. Kemudian kelompok-kelompok mayoritas Islam nasionalis juga tidak bisa diam gitu. Saya bersyukur ada banyak kelompok-kelompok Islam nasionalis yang begitu toleran ya. Nah, makanya sekarang pemerintah harus ngelihat nih gejala ini. Ya, kalau radikalisasi itu terjadi, ya friksi itu bukan tidak mungkin terjadi lagi. Kita pernah ada dalam situasi konflik keagamaan ya, Islam lawan Kristen ya, di Ambon ya, di Poso ya. Nah, situasi ini kan berbahaya ya. Kita belajar lah banyak yang jadi korban dalam peristiwa itu ya. Jangan sampai ini terjadi lagi ya. Diredam dan jangan sampai ya divine Indonesia. Kita tentang Indonesia ini harus terus kita proses ya untuk benar-benar menjadi sebuah bangsa yang maju dan modern dalam semua konteks. Gagasan, pemikirannya dan sebagainya itu. Iya, Pak Arief, tapi herannya di era reformasi sekarang ya, narasi kebencian terhadap umat Kristen justru semakin vulgar dan diterima di ruang publik. Bagaimana pendapat Pak Arief? Ya itu tadi saya sampaikan ya. Jadi sebenarnya bibit ini nggak punah. Ya, bibit radikalisasi itu nggak punah ya. Itu ada 40 juta orang Indonesia yang masih radikal dan menginginkan syariat Islam di Indonesia. Nah, kita bisa lihat tuh ya bahwa dulu ada sejarah kita belajar kerusuhan Ambon itu terjadi di zaman reformasi tuh. Ya, kerusuhan Ambon, lalu kerusuhan Poso ya. Dan itu merembet tuh kemana-mana ya. Dan itu prakondisi yang sebenarnya juga prakondisi untuk menstimulus gagasan radikal tadi ya, lebih tajam lagi ya. Makanya sekarang tugas kita dan tugas pemerintah adalah memastikan bahwa gagasan radikalisasi itu harus diredam ya. Deradikalisasi itu harus terjadi tuh, nggak bisa enggak tuh ya. Makanya kita harus bisa mengantisipasi ya. Nah, juga peran-peran dari ustadz-ustadz atau influencer keagamaan tuh ya, itu harus diredam ya. Nggak bisa tuh kita membiarkan itu secara vulgar ya. Penghinaan terhadap simbol-simbol keagamaan ya, lalu kemudian penghujatan terhadap kitab suci ya, sebagainya ya, kriminalisasi ya, nggak bisa tuh, hanya kan dapat tekanan massa, kemudian orang yang dianggap menghina Islam misalnya ya, kemudian ditangkap ya. Sebelum Pilpres itu ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang di YouTube ya ditangkap, dipenjarakan ya. Nah, dan itu bagian dari kriminalisasi dan rantai politik yang harus diputus tuh. Ya, jadi kita harus ngelihat nih ya, terutama teman-teman yang aktivis juga harus responnya, harus tahu nih bahwa kita nggak bertarung di ruang kosong. Ya, yang sebenarnya sedang pertarungan yang benar-benar realnya itu adalah ketika anak-anak Tuhan itu dihadapkan dengan kelompok-kelompok radikal tadi, gitu ya.
Nah, jangan sampai ini jadi makin tajam gitu. Peran negara tuh harus signifikan di situ. Menurut Pak Arief sendiri, apakah hal itu terjadi karena pertumbuhan jumlah umat Kristen yang dianggap mengancam atau karena ketakutan dari kelompok mayoritas terhadap minoritas yang semakin vokal? Ya bisa dua-duanya ya. Walaupun angka pertumbuhan jumlah umat Kristen ini nggak bisa faktual ya. Ya, Angkanya sampai hari ini siapa yang menghitung? Iya, Nggak ada sensus. gitu ya gitu. Ya ada klaim misalnya setiap tahun tuh ada katanya 1 juta orang murtad katanya, ya kan? Tapi itu kan klaim ya. Lalu ya sekarang bagaimana kita menghitungnya? Gitu. Sementara KTP-nya misalnya masih Islam, tapi dia udah beribadah di gereja misalnya, juga banyak mungkin yang seperti itu kan. Nah kita harus ngerti bahwa setiap orang diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Jadi murtad is not a crime. Ya, jadi pindah agama itu dari Islam ke Kristen itu bukan kejahatan, itu hak dan dilindungi oleh konstitusi, bahkan dilindungi oleh Universal Declaration of Human Rights, dilindungi ya. Bahkan kalau pendapat saya itu adalah non-derigible rights ya, itu hak yang nggak bisa dikurangin, sama dengan hak hidup tuh. Beragama itu hak bertuhan ya, itu nggak bisa dikurangin tuh. Orang nggak bisa dibunuh ataupun dipaksa untuk pindah agama atau digagalkan untuk pindah agama, nggak bisa. Nah, itu non-derigible rights yang nggak bisa dikurangi. Nah, jadi kita harus ngerti nih bagaimana kemudian ya, bahwa yang kedua tentang tekanan mayoritas ya terjadi ya, betul bahwa memang ada ketakutan mungkin ya, ada paranoid bahwa memang ada sebuah kegerakan besar yang mungkin memang sedang terjadi di Indonesia, bagaimana Tuhan sedang bekerja ya. Tapi ya sekali lagi ada koridor-koridor konstitusi yang melindungi orang untuk convert ya, untuk berpindah agama ya. Bahkan sekarang pemerintah melindungi orang-orang dengan keyakinan beragama ya, ketuhanan yang Maha Esa ya. Kalau saya selalu dari dulu pendapat saya, kekristenan bukan agama ya. Jadi sebenarnya tidak ada istilah pindah agama gitu ya. Karena kekristenan sejak awal bukan agama, tapi karena konstitusi kita dan undang-undang kita mencantumkan hal-hal formil bahwa orang yang mengikuti beragama Kristen gitu ya, sehingga tercantumlah di KTP dan sebagainya. Dan tapi juga ada problem tuh nanti, penganiayaan administratif ya. Biasanya orang-orang yang convert dari Islam ke Kristen itu, murtadin itu dipersulit proses administrasinya ya kan. Di banyak hal, apalagi kalau dia pegawai negeri, PNS tuh ya, karirnya udah pasti mentok biasanya ya kan, ada diskriminasi di situ. Apalagi kalau dia TNI tuh biasanya ya, biasanya ya gitu. Itu ya ada kesulitan yang dihadapi saya, karena ada beberapa teman yang memang ada di institusi tersebut dan mengalami diskriminasi juga ya. Nah jadi kita harus ngerti itu bahwa murtad is not a crime. Pindah agama itu bukan sebuah kejahatan, tapi itu hak yang dilindungi secara universal dalam Universal Declaration of Human Rights ya, dan juga oleh konstitusi kita gitu. Jadi kita sebenarnya nggak perlu takut lagi tentang hubungan mayoritas minoritas nih ya, tapi benar bahwa kita juga berhak menuntut kepada kekuatan mayoritas untuk memberi perlindungan kepada kita yang minoritas. Baik, Pak Arief. Nah, Pak Komkin, banyak organisasi gereja atau aras gereja memilih diam saat terjadi kasus intoleransi ini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena takut kali ya. Karena takut. Apakah cari aman? Cari aman, karena dia takut kalau mereka bersuara, dampak dari kebersuaraan mereka akan lebih menyusahkan mereka atau menyusahkan yang lain. Ya, betul. Seringkali juga terjadi kepada satu denominasi, gereja yang di sekitarnya berbeda denominasi, diam juga, nggak mau bersuara. Supaya jangan kena mereka juga. Sebenarnya sangat disayangkan. Di Open Doors itu kami kan melakukan banyak training advokasi, menjelaskan pada dasarnya kontribusi untuk literasi hukum dan konstitusi. Mereka harus tahu konstitusi dan harus bisa memperjuangkan konstitusinya. Ya, Indonesia kan kemerdekaan nggak datang dengan kotak hadiah, Bu ya. Itu kan melalui perjuangan, pengorbanan banyak orang, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun malah. Itu dengan perjuangan. Ya, begitu sudah merdeka. Kemerdekaan itu tidak berarti
terusnya tergantung siapa aja yang ada di dalamnya, ngatur-ngatur siapa yang lebih kuat, nggak bisa. Aturan mainnya itu adalah konstitusi. Kita harus menjunjung tinggi konstitusinya. Nah, gereja harus ngerti di konstitusinya apa nih. Jadi ketika dibully, ketika dia ditekan, kan tadi disebut non derogable ya, nggak bisa dialihkan, nggak bisa dikurangi, nggak bisa dihalangi, pemerintah aja nggak bisa mengatur. Tapi ya memang undang-undang pasal 28E, 29I ada batasan-batasannya juga memang. Aturan-aturan pembatasan memang ada, tapi tidak bisa menghalangi. Gereja dalam hal ini juga mestinya berani menggunakan suara mereka. Sekali lagi, Garuda di KTP mereka ngarepnya ke kanan juga, jadi dia punya hak yang sama dan dia harus bersuara. Inilah kami mengimbau gereja untuk berani bersuara berdasarkan kebenaran. Paulus di Kisah Para Rasul pasal 22, dia ketika mau disesah karena dituduh telah memimpin keributan di kota Yerusalem, mau disesah oleh tentara Romawi, mau dicambuk, sebelum ditanya nih, lu bener nggak kamu melakukan itu? Tapi disesah aja dulu, dicambuknya dulu sebagai intimidasi untuk bisa mengaku jujur. Tapi Paulus kan ngerti undang-undang, dia ngerti hak dia sebagai warga negara Rom. Makanya dia bilang, boleh nggak seorang warga negara Rom disesah sebelum dia terbukti bersalah di pengadilan Kaisar? Tentara Romawi tahu undang-undang, Paulus tahu undang-undang. Makanya dia tanya, emang kamu warga negara Rom? Saya warga negara Rom, karena memang nggak boleh warga negara Rom dicambuk di hadapan orang-orang yang non-Rom, bukan warga negara Rom lagi apalagi. Ya, jadi undang-undangnya jelas. Bukan si Paulus takut dicambuk, dia udah 3 kali mengalami pencambukan ya. Jadi ini bukan kali pertama juga. Tapi kan si Paulus kan juga tahu sakit dicambuk. Dia juga ngapain juga gitu loh. Demikian juga kita ketika gereja dianiaya atau dihalang-halangi atau diributin dengan kebebasan beribadahnya yang dijamin oleh konstitusi, dia harus melawan. Gua tahu undang-undang nih. Makanya kita ngajak juga mereka untuk berani melapor kepada polisi. Ketika mendapat ancaman, nanti kami akan serang atau kami akan datang dengan jumlah lebih besar lagi untuk demo, laporin ini ke polisi. Karena polisi tanggung jawabnya adalah menjaga keamanan. Laporin. Kalau polisinya gagal, ya kan kita punya hak, harus dilindungi oleh mereka. Mereka kan alat hukum. Mereka juga harus melindungi kita yang juga punya hak hukum yang dijamin oleh konstitusi. Jadi ini yang kita perlu ajarkan gereja, ingatkan gereja untuk menggunakan hak mereka. Harus berani. Jangan mau dikriminalisasi. Menurut Pak Kongkin, apakah perlu ARAS nasional sendiri untuk seperti memberi pengajaran bagi gereja-gereja tentang hukum yang berlaku di Indonesia bagi kebebasan umat beragama itu sendiri? Setuju, makanya kita bikin konferensi. ARAS sepertinya udah punya departemen hukum juga. Makanya ada macam-macam. ARAS itu punya departemen hukum setahu saya. Ya. Tapi sekali memang baiknya dikumpulin juga lah untuk pastikan bahwa kita on the safe wavelength ya. Kita dalam satu modul siaran yang sama gitu. Jadi nggak missing gitu, nggak ada kresek-kreseknya. Ya, perlu dibahas juga mengenai hal-hal itu. Tapi saya rasa PGI, API, lembaga-lembaga Kristen, PGLII juga harus bersuara. Karena kan kita bukan lembaga ecek-ecek, bukan lembaga yang kacang-kacangan. Ini lembaga serius nih, mewakili berapa puluh juta orang Kristen di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Kongkin. Pak Arief, jika organisasi besar tidak bersuara, bagaimana gereja tetap bisa bersaksi secara kreatif dan kuat di tengah tekanan? Sebenarnya ya, ini yang paling kita perlu pahamin ya. What is the church ya? Apa itu gereja ya kan? Nah, saya pernah di Jerman dan di Jerman itu ada hukum church sanctuary, artinya itu gereja itu sebagai tempat perlindungan. Jadi ada banyak pengungsi yang ataupun imigran ilegal ya datang ke Jerman. Dan ketika dia minta perlindungan terhadap gereja di Jerman itu, polisi nggak bisa nangkep. Ya. Ini namanya church sanctuary ya, hukum yang memang sudah ada sejak zaman Luther dulu. Ya, bahwa gereja itu punya, dia nggak boleh keluar dari area gereja, dari pekarangan gereja. Jadi harus hanya boleh hidup di lingkungan gereja itu. Ya. Tahun lalu ketika biasanya saya tinggal di pastori gereja di Jerman itu, kami tinggal di situ. Tapi kemudian pendetanya di sana, teman saya bilang, Rif, nggak bisa tinggal di pastori. Kenapa? Karena kita lagi menggunakan church sanctuary, bahwa gereja adalah tempat perlindungan dan kita nampung pengungsi ilegal.
Dan polisi nggak bisa nangkep tuh selama mereka ada di area gereja. Itu jelas sekali keberpihakan gereja di situ. Ya, itu prinsip kota perlindungan sebenarnya dalam Alkitab, ya, bahwa kota perlindungan Tuhan pergi ke situ dan sampai sementara waktu, ya, dan memang dilindungi di situ, gitu ya. Nah, prinsip ini harus ada di semua gereja di Indonesia sebenarnya, ya. Jadi kalau bersuara aja nggak mampu, apalagi kita jadi tempat perlindungan, jadi kubu pertahanan, kubu perlindungan, ya, nggak akan bisa tuh, ya. Makanya saya katakan gereja harus punya sikap keberpihakan, bukan pada yang bayar. Ya, kenapa? Ya mungkin yang membayar perpuluhan pengusaha besar atau mungkin pejabat besar, sehingga kita punya keberpihakan terhadap mereka. Itu bahaya sekali sebenarnya, ya. Nah, waktu pembantaian oleh Nazi Jerman, gereja diam di situ, ya, karena bahkan ketika orang-orang Yahudi dibantai, ya, pendeta-pendeta itu menyanyikan lagu Haleluya, ya, pada saat hari Natal mereka mau mengeksekusi orang-orang Yahudi, ya. Kita pernah punya cacat sejarah nih, ya, ketika gereja diam, ya, melihat pembantaian. Padahal kalau kita baca di Alkitab, Yakobus 4 ayat 17, ya. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia berbuat baik tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, ini prinsip yang namanya crime by omission, kejahatan berdiam diri, yang diadopsi dalam hukum internasional. Kejahatan hak asasi manusia itu ada dua dibaginya, crime by action dan crime by omission. Ya, dan ketika gereja diam, ketika gereja tidak berbuat baik, ya, padahal dia tahu itu benar, ya, dia tidak melakukannya, gereja committed crime sebenarnya, ya, menurut prinsip ini, ya, gitu ya. Karena ini kamu tahu itu berbuat baik, kamu tidak melakukannya, kamu berdosa, ya. Jadi saya ingatkan juga, jadi harus bagaimana, ya, balik ke Alkitab. Alkitab bilang seperti apa, gitu ya. Tapi kan ada ayat juga kita harus tunduk pada pemerintah. Ada ayatnya begitu kan, ya. Ya, kalau gitu berhikmat, ya, tunduk sama pemerintah, tapi juga harus berbuat baik, ya, agar kita tidak berdosa, agar kita tidak committed crime, ya, harus punya peran seperti itu, gitu ya. Jadi ya tadi seperti Paulus, ya, dia tunduk pada pemerintah, tapi pemerintah ini kan punya konstitusi kan, makanya Paulus menjelaskan konstitusinya, nih saya juga dilindungi oleh konstitusi nih. Kata Paulus, ya. Gereja juga harus punya sikap yang sama seperti Paulus. Hei, saya juga dilindungi oleh konstitusi nih. Ya, sama-sama hukum kan, saya bilang gitu kan. Kita bilang kan, pemerintah juga punya hukum, kita juga dilindungi oleh hukum, gitu loh, ya. Jadi kita juga harus punya sikap yang seperti itu, nggak bisa gray area, nggak bisa abu-abu, ya. Makanya berikan kepada Kaisar, milik Kaisar, berikan kepada Tuhan, milik Tuhan. Gitu. Sikapnya harus jelas dari kita. Mungkin itu, ya. Itu ya Pak Arif, ya. Baik, terima kasih Pak Arif. Nah Pak Kongkin, aparat keamanan sering dikritik lambat merespon pelanggaran kebebasan beragama. Menurut Pak Kongkin, apakah ini karena kurang kemampuan atau karena tekanan politik atau kurangnya keberpihakan? Itu semuanya unsur-unsurnya ada, Ibu. Kadarnya aja beda-beda, ya. Dari yang Ibu sebutkan unsur pengaruh-pengaruhnya, apakah karena politik, apa karena keberpihakan atau preferensi keimanan, ya, ada aja pasti, ya. Karena yang saya saksikan juga waktu gereja dibakar di Aceh Singkil, dijaga polisi, ya, orang penyerangnya assalamualaikum, polisinya jawab assalamualaikum, minggir malahan di jalan, ya. Mungkin takut juga kali, ada unsur takutnya juga. Inilah juga kenapa kami dari kelompok-kelompok atau LSM kemanusiaan dan kebebasan beragama dan berkeyakinan, kami juga bekerja sama dengan kepolisian, memberikan pelatihan-pelatihan HAM, nilai-nilai HAM, khususnya juga kebebasan beragama, baik secara teori maupun juga praktisnya. Apabila terjadi, apa yang harus dilakukan oleh mereka. Jadi ada trainingnya di Sukabumi, ya, sekolahnya Salam Bintana, ya. Itu kami berapa kali juga teman-teman kami melakukan pelatihan-pelatihan di sana. Jadi memang ini yang terus kami lakukan agar para aparat ini mengerti apa yang mestinya mereka lakukan.
Untuk apa? Untuk menjaga agar hak konstitusinya ini tidak terganggu. Yang kita takutkan kan ketika hak konstitusi sebagian warga itu diusik atau tidak dianggap malah. Kemudian mereka akan merasa dikhianati oleh negara. Akan lebih mudah terjadi hal-hal yang akan merusak kebangsaan. Dan ujung-ujungnya bisa apa yang terjadi di Yugoslavia, maka Yugoslavia hari ini nggak ada. Karena kan hal-hal ini didiamkan dan tidak ada solusinya oleh pemerintah, menyebabkan ketidakpuasan malah menjadi pemberontakan. Kehilangan banyak nyawa, kehilangan banyak harta, akhirnya pecah itu negara. Indonesia punya potensi lebih besar daripada Yugoslavia dengan berbagai bangsa yang ada di sini, suku bangsa, bahasa yang ada, warna kulit yang berbeda, agama yang beraneka ragam, dan enggak hanya agama, berkeyakinan juga loh Bu. Ya, Sunda Wiwitan, Kejawen, itu kan juga keimanan juga. Mereka malah agama lokal, kalau kita semua impor. Ya. Jadi mereka juga punya hak untuk menyembah, karena itu dijamin oleh konstitusi. Ya, diberikan kebebasan dan negara menjamin kebebasan itu. Nah, kata menjaminnya ini kan luas sih Bu. Melibatkan banyak pihak dan nilai yang harus juga diingatkan kepada kepolisian yang menjaga keamanan masyarakat ya, tapi juga kepada militer untuk mereka sebagai penjaga negara untuk tidak apa yang seperti Yugoslavia alami, tentara juga dapat melakukan kontribusi mereka untuk menjaga integritas kesatuan bangsa. Jadi ini terus digodok, kita nggak bisa diam Bu. Makanya dari pihak LSM atau civil society juga harus bersuara ketika negara tidak melakukan apa yang dikonstitusikan menjadi tanggung jawab negara untuk mobilisasi, ya, memberikan informasi dan menjaga ketertiban masyarakat sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Baik Pak Kongkin, terima kasih. Nah, kita sudah sampai di pertanyaan terakhir nih Pak Kongkin dan Pak Arief. Pertanyaan untuk Anda berdua. Dalam rangka HUT kemerdekaan ke-80, apa pesan Anda berdua bagi umat Kristen Indonesia agar tetap kuat, bersaksi dalam kasih dan tidak menyerah dalam tekanan? Mungkin Pak Kongkin dulu. Jadilah orang Indonesia sepenuhnya. Ya, kita warna merah putih benderanya, bineka di dada, nggak pernah berubah, jangan jadi burung pipit. Kita adalah orang-orang Kristen yang mempunyai hak penuh sebagai warga negara. Ini negara kita satu-satunya, buat saya palingan ya. Dan saya imbau banyak orang Kristen yang juga punya green card di Amerika, ya, punya green card di Australia, atau punya rumah, apartemen di Singapura, siap-siap cabut gitu kalau ada apa-apa. Ya, marilah, gimana juga mau di Australia, di Amerika, di Singapura, di mana saja, ini tetap buminya Tuhan Yesus, ya, planetnya Tuhan Yesus. Ya. Yang penting itu ini bukan tempat kita selama-lamanya. Yang paling utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jangan khawatirkan masalah penganiayaan. Ntar tahun depan kita masih ada di sini atau enggak? Gereja masih ada enggak? Lebih baik mikirin bagaimana saya taat jalan bersama dengan Tuhan Yesus hari ini. Terus bagaimana saya sebagai orang Kristen memenuhi kemerdekaan Indonesia. Ya, pahlawan-pahlawan kita jangan kita hanya sebutkan tadi pahlawan-pahlawan yang sudah enggak ada. Pahlawan yang masih ada dah. Yang di lehernya tergantung salib, menjuarai All England, menjuarai badminton umpamanya kayak si Jonathan Christie umpamanya. Ya, nggak bersuara tapi kan dia mewakili yang bukan orang mengatakan Indonesia kan Muslim semuanya, enggak, itu ada dan itu dilulukan oleh semuanya. Yang Muslim juga mengeluh-ngeluhkan karena dia mengharumkan nama negara ini. Jadi marilah kita isi kemerdekaan kita dengan kapasitas kita masing-masing sesuai dengan pemberkatan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Pakailah itu, apapun, sekecil apapun lakukanlah itu, bukan untuk manusia tapi seakan untuk Tuhan. Amin. Makanya hasilnya pasti akan baik. Ya, baik. Itu sih pesan saya. Wow, luar biasa. Pak Arief bagaimana? Ya, kalau dari saya percaya bahwa anak-anak Tuhan harus jadi terang dan jadi berkat di semua sektor. Ya, di politik, di pemerintah, di hukum, dan di kepolisian, di TNI dan sebagainya. Ya. Karena ya orang melihat bagaimana buah-buah Kristus itu kemudian memang betul-betul kita dipakai Tuhan dan benar-benar
jadi contoh, jadi role model ya. Kita selalu berdoa Indonesia penuh kemuliaan. Ya, artinya itu jangan hanya sekedar jadi jargon, ya, baik buat gereja ataupun bagi siapapun anak-anak Tuhan dimanapun berada ya. Bahwa itu betul-betul jadi sebuah visi ya, bahwa kita percaya bahwa Indonesia ini sebuah bangsa yang besar ya, dengan begitu banyak kompleksitasnya ya. Dan mulai dari sekarang anak Tuhan tidak boleh tersangkut urusan suap menyuap, korupsi dan sebagainya, karena yang paling utama yang kita perangi itu adalah cinta uang. Dan manifestnya cinta uang di Mamon itu adalah korupsi. Ya, jadi itu hal utama yang diperangi oleh Yesus ya. Kalau Indonesia mau penuh kemuliaan, mulai dari kita anak Tuhan, stop korupsi. Ya, karena itu kanker yang nggak cuma perang secara rohani dengan kita, tapi juga perang secara jasmani dengan bangsa ini, yang membuat bangsa ini nggak maju dan penuh kemiskinan adalah ketika ya, korupsinya merajalela. Baik, terima kasih Pak Arief dan Pak Kongkin. God's Lovers, hari ini kita telah menelusuri realita yang sering disangkal bahwa kebebasan beragama di negeri ini belum sepenuhnya merata. Kita melihat bahwa umat Kristen pernah menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan. Namun hingga hari ini jalan untuk beribadah dan bersaksi sering masih penuh tantangan. Tapi Injil tidak pernah mengajarkan perlawanan dengan kebencian, melainkan keteguhan di dalam kasih. Kasih yang tidak diam tapi juga tidak membalas. Mari kita tetap berdiri teguh dalam kasih Kristus, bersaksi dengan keberanian yang rendah hati, dan memperjuangkan kebebasan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk semua umat beriman. Saya Katie Tobing undur diri. Terima kasih kepada Pak Kongkin dan Pak Arief yang bersedia sharing dengan kami di Diaspora TV, dan juga kepada God's Lovers semua yang telah menonton. Jika Anda diberkati, silakan like dan share video ini. Dan jika ada masukan, saran atau kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode Diaspora TV Talkshow berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.